Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat talabul ilm, nikmat menuntut ilmu syar'i yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadisnya yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dari jalan ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man 'indah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum atau sekelompok orang di rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan atas mereka as-sakinah, atau melainkan as-sakinah atau ketenangan dari Allah itu akan turun kepada mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan melingkupi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan melindungi mereka, menjaga mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka pada makhluk yang mulia di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis yang mulia ini menunjukkan tentang keutamaan majlis ilmu, di mana suatu kaum berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya menghadiri majlis ilmu,
ada 4 keutamaan yang Rasulullah SAW beritakan bagi mereka kalau mereka ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu. 4 kemuliaan itu adalah: pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan atas mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Ketenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya menghadiri majlis ilmu secara langsung memiliki keutamaan lebih dibandingkan dengan belajar ilmu secara tidak langsung atau berada di majlisnya. Pertama, mereka akan diturunkan oleh Allah as-sakinah, ketenangan. Dan ketenangan adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang. Karena bagaimanapun orang itu dibukakan harta yang banyak, diberikan jabatan atau kedudukan dunia yang tinggi, dan diberikan kekuasaan, atau dia menjadi orang yang terpandang di kalangan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala cabut dari dirinya as-sakinah, ketenangan, maka dia tidak akan hidup dengan tenang walaupun dengan kedudukan yang tinggi di tengah manusia secara duniawi, walaupun dia memiliki harta yang banyak, walaupun dia memiliki teman dan keluarga yang banyak. Semua itu tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka as-sakinah. Rasulullah SAW memberikan gambaran ketenangan dan kebaikan hidup pada suatu komunitas atau suatu keluarga, walaupun mereka sedikit dunia, tetapi mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi yajidu quta yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang berada di waktu pagi di rumahnya dalam keadaan dia aman dan juga diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia aman di rumahnya dan tenang, kemudian dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan afiat, baik kesehatan fisik atau kesehatan jiwa, dan dia hanya mendapatkan untuk dia hanya makan hari itu saja. Waalaikumsalam. Dan dia hanya mendapatkan untuk dia makan hari itu saja. Saking dia tidak memiliki harta benda, dia hanya punya untuk dia makan hari itu saja. Faka'annama hizat lahu dunya. Maka orang yang seperti ini, dia mendapatkan dari Allah seakan-akan semua dunia dan isinya, atau semua yang ada di muka bumi ini. Dia menjadi orang yang berbahagia, paling berbahagia atau berbahagia dan hidup di dalam as-sakinah. Dan itu semua karena mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terdahulu, mereka tidak ada sesuatu yang menyusahkan mereka manakala mereka luput dari ilmu dan majlis ilmu. Akan disebutkan di dalam surah At-Taghabun di ayat yang ke-14,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang atau peringatan kepada para sahabat dahulu, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga ulama tafsir yang lainnya menyebutkan asbab nuzul daripada ayat yang mulia tersebut. Beliau sahabat Ibnu Abbas ketika menyebutkan ayat yang mulia ini di dalam surah At-Taghabun ayat 14 dan seterusnya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 14, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kalian memberikan maaf kepada mereka atau memiliki sikap pemaaf kepada mereka, kepada istri-istri dan anak kalian, wa tasfahu, dan safhah dalam artian tidak mempermasalahkan apa yang terjadi di antara kalian, wa taghfiru, dan kalian berikan ampunan kepada mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama tafsir menyebutkan di antara asbab nuzul ayat ini, ayat yang mulia ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan orang-orang yang beriman melalui Rasulullah SAW untuk berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, para sahabat yang mulia mereka bergegas dengan perintah tersebut. Mereka bersegera bersiap-siap untuk berhijrah menyusul Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka bersiap-siap mempersiapkan diri untuk hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, sebagian istri-istri dan anak-anak para sahabat ini mereka merasa berat untuk meninggalkan negeri mereka, meninggalkan kota mereka yang mereka lahir berketurunan di tempat tersebut, yaitu di kota Makkah. Mereka merasa berat, padahal Allah dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada mereka untuk berhijrah. Lalu kemudian para sahabat yang mulia ini mereka tertunda untuk berhijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka tertunda hijrah tidak bersama sahabat-sahabat yang lain dan Rasulullah SAW yang juga sudah berhijrah, tentu ada konsekuensi atau resiko yang mereka dapatkan, bahwasanya mereka ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW berhijrah. Berarti sumber ilmu yang mereka harusnya dapatkan dari Rasulullah SAW mereka tidak bisa dapatkan lagi seperti ketika mereka berada di Makkah, karena mereka tertahan oleh istri-istri mereka, tertahan oleh anak-anak mereka. Lalu kemudian setelah beberapa waktu mereka merasa menunda perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW untuk berhijrah, dan ada resiko
di balik tidak hijrah tersebut atau tertunda hijrah tersebut, mereka berarti tertunda untuk menghadiri atau bertemu dengan Rasulullah SAW dan menimba ilmu dari beliau. Karena tidak ada yang mengajarkan ilmu saat itu kecuali Rasulullah SAW yang diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Akhirnya para sahabat kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang mulia, potongan pertama dari ayat yang mulia di surah At-Taghabun ayat 14 ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Artinya ada yang justru menjadi penghalang orang itu kepada kebaikan. Dan ini sesuatu yang terjadi. Ya, kadang-kadang orang terjauhkan dari majelis ilmu disebabkan karena ujian keluarga atau karena istri dan anak yang tidak mendukung orang tuanya untuk menuntut ilmu. Dan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, inna az-zawja wal walada majbanatun wa mahzanatun wa mabkhalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya istri dan anak-anak dia bisa menjadi sebab orang itu menjadi penakut, menjadikan orang itu menjadi bersedih, dan menjadikan orang itu kemudian menjadi bakhil. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya istri dan anak itu bisa menjadikan seorang suami atau bapak itu menjadi penakut. Yang tadinya dia waktu masih muda, dia pemberani, berani menghadapi segala masalah dalam kehidupan, apalagi ada padanya keimanan. Tapi begitu dia memiliki istri dan anak, dia menjadi penakut, ya, menjadi penakut. Kemudian juga istri dan anak ini bisa menjadi sebab orang itu bersedih. Ya, orang kalau dia istrinya sakit atau anaknya sakit, dia pasti bersedih karena itu fitrah. Rasulullah SAW ketika meninggal putra beliau Ibrahim, beliau bersedih. Bahkan beliau mengatakan, wal ainu tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Rasulullah SAW sambil beliau berurai air mata, bersedih, beliau mengatakan, wal ainu tadma', dan air mata ini mengalir, wal qalbu yahzan, dan hati bersedih, wala naqulu illa ma yurdi rabbana aw ma yarda rabbuna, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang menjadikan Allah ridha. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya kami wahai Ibrahim, beliau Rasulullah SAW, sesungguhnya kami, kata Rasulullah SAW, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la mahzunun, kami dalam keadaan bersedih. Artinya orang di dalam kehidupan ini, di dalam dia menjaga prinsip agama, dia tentu berada pada ujian yang banyak. Yang pertama adalah ujian orang-orang yang terdekat dari kita,
anak kita, istri kita, keluarga kita. Kadang-kadang itu menjadi penghalang kita talabul ilm. Bahkan itu yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka terhalang menuntut ilmu dari Rasulullah SAW karena tidak bersegera hijrah ke Madinah. Padahal Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah bersama sebagian para sahabat. Oleh karena itu Allah turunkan ayat yang mulia ini dalam surah At-Taghabun ayat 14, potongan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Musuh bagi kalian dalam agama ini, mencegah kalian dari kebaikan. Tidak sedikit laki-laki yang tadinya dia tegas atau tegar di atas kebenaran, justru kemudian menjadi jauh dari kebenaran itu karena pengaruh istri dan anaknya, atau dia berlambatan di dalam kebaikan karena sebab istri dan anaknya, dan bisa juga menjadi sebab dia bersedih, menjadi sebab dia bakhil. Yang tadinya dia dermawan menjadi bakhil karena istrinya, karena anaknya. Dia berpikir kalau dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala atau menggunakan hartanya untuk ibadah, kadang-kadang dia berpikir bagaimana anak saya nanti, bagaimana masa depannya, bagaimana masa depan anak-anak saya nanti, dan seterusnya. Artinya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan suami kalau tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya ini bisa menjadi penghalang dia dari kebaikan. Anak-anak kita bisa menjadi penghalang kita dari kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan anak-anak kita itu baik, istri-istri kita itu baik. Oleh karena itu Allah menyebutkan kisah Nabi Zakaria. Allah berfirman, wa aslahna lahu zawjahu, dan kami yang menjadikan istrinya Nabi Zakaria itu menjadi istri yang baik, istri yang salihah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menjadikan kita itu baik, bukan karena kita banyak ilmu, bukan karena kita dekat dengan ulama, atau kita dekat dengan ustaz, atau kita dekat dengan orang-orang yang berilmu, atau kita dekat dengan majlis-majlis ilmu. Ya, walaupun semua itu menjadi sebab orang itu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi baik, tapi yang menjadikan yang semua orang itu baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan tentang istri Nabi Zakaria, wa aslahna lahu zaujah, kami yang menjadikan istri Nabi Zakaria itu baik. Ya, artinya walaupun Nabi Zakaria tentu mendakwahi istrinya, menasihati istrinya, membimbing istrinya, yang menjadikan dia baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kisah di dalam Al-Qur'an, ada istri yang dia tidak taat kepada Allah seperti istrinya Nabi Lut. Ada anak yang tidak taat kepada Allah, bahkan tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti orang tuanya, seperti putra Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini harus menjadi ibrah. Kita itu siapa? Kita bukan keturunan Nabi, kita bukan putra seorang Nabi, bukan seorang Nabi dan Rasul. Tidak ada jaminan kita terus akan mendapatkan hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian kalau kita melihat perbandingan dunia yang sementara, walaupun kita menikmatinya pasti dengan ada kesusahan dan kesedihan, pasti dengan ada ujian. Yang Rasulullah SAW menyebutkan tentang umur umatnya antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang melewati dari 70 tahun ini. Rasulullah SAW bersabda, inna a'mara ummati ma baina
60 ila 70 wa qalla man yajuzuha wa qalla man yajuzahu wa qalla man yajuzaha. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya umur dari umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun, dan sedikit sekali dari mereka yang melewatinya. Artinya yang lebih dari 70 tahun jarang. Umur 70 tahun ke atas, apalagi sampai 100 itu jarang. Umur orang-orang terdahulu ada yang 1000 tahun, ribuan tahun, ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam, beliau saja berdakwah 950 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad SAW itu 60 sampai 70 tahun umurnya rata-rata. Dan itu Rasulullah SAW sabdakan, dan itu berita gaib dari Allah kepada Rasulullah SAW, bahwa umur umat beliau rata-rata seperti itu, dan sedikit sekali yang akan melewati umur 70 tahun itu. Dibandingkan kenikmatan dunia, sekaya apapun orang, setenar apapun orang, sejaya apapun orang di dunia ini, dibandingkan dengan akhirat tidak ada bandingannya. Di dunia ini, sekaya setenar apapun orang, dia dunia ini adalah fana. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Semua orang yang berada di muka bumi ini fana, pasti dia binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhuhu. Semua dari makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi pasti akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia kekal selama-lamanya. Nah, kalau kita bandingkan kenikmatan, kita menyibukkan diri dengan dunia, bahkan sama sekali waliyadzubillah jauh dari majlis ilmu, dibandingkan kenikmatan di akhirat kelak yang dia abadi, tidak ada ujungnya. Tidak bisa kita katakan 1 miliar tahun atau 1 triliun tahun. Dia abadi, sarmadi. Dia selama-lamanya kehidupan dunia itu. Kalau kita diberikan surga Allah, kita akan abadi di surga yang tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada kesulitan. Semuanya kenikmatan, apa-apa yang diinginkan oleh orang beriman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berangan-angan buah, tiba-tiba buah itu mendekat. Dia ingin makanan, tiba-tiba makanan itu terhidangkan. Tanpa kita harus bekerja, tanpa kita harus, dan tidak ada amalan yang dilakukan seorang di surga itu kecuali zikrullah saja. Tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada jihad, tidak ada amalan. Semua itu hanya di dunia. Oleh karena itu, majlis ilmu itu harus menjadi perhatian kita. Sampai Allah menurunkan ayat ini peringatan bagi para sahabat yang tertunda berhijrah bersama Rasulullah SAW. Yang apa konsekuensinya dia tertunda berpisah dari Rasulullah SAW? Dia tidak bisa menghadiri majlis ilmu Rasulullah SAW. Dari mana dia akan menimba ilmu saat itu kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Maka dipotongkan ayat pertama itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kalian. Artinya kalau istri kita ini tidak bisa kita ajak kepada kebaikan, tidak ada menolong atau mendorong kita kepada kebaikan, mensupport kita untuk kebajikan, maka dia akan bisa menjadi musuh bagi kita, yang menjauhkan kita dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi musibahnya sekarang justru kadang-kadang terjadi kenyataan yang sebaliknya. Tidak sedikit ya para suami itu justru mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka tidak bersemangat untuk majelis ilmu. Yang justru bersemangat untuk majelis ilmu itu adalah para wanita. Dan itu juga sebenarnya terjadi pada sebagian ini di zaman Rasulullah SAW. Sampai sebagian para wanita Ansar dan Muhajirin itu mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberikan majlis khusus, kajian untuk mereka dengan Rasulullah SAW.
Oleh karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan di rumah salah seorang sahabat majlis khusus untuk para wanita dahulu karena semangat mereka. Ya, dan ini terjadi pada sebagian. Kita lihat majlis-majlis ilmu secara keseluruhan ya yang dilakukan oleh kaum muslimin, pasti yang hadir paling banyak itu adalah ibu-ibu. Ya. Yang laki mungkin di majlis satu sab, dua sab. Ya. Bahkan di satu kota besar kita dapat berita itu 250 majelis taklim itu yang mengadakan itu ibu-ibu. Ya, sampai seorang ustaz mengatakan, mana nih para suami? Ini para suaminya ini pemalas, bakhil, tidak mau menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Dan itu jangan sampai terjadi pada kita. Ya, ada satu kota besar, bayangkan majelis sunnah itu yang mengadakan, yang prakarsai, yang mensufat dan juga mengatur semua itu ibu-ibu. 250 majelis taklim ya, yang dikelola oleh laki-laki tidak sampai 10. Ini musibah ya. Allah padahal sudah mengatakan justru sebagian istri-istri dan anak-anak ini dikhawatirkan dia menjadi musuh kalian. Dan asbab nuzul ayat ini karena mencegah mereka dari hijrah bersama Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak bisa menuntut ilmu dari Rasulullah SAW. Tapi lihat para sahabat ini, begitu diturunkan ayat ini, mereka kemudian menyadari hal tersebut, sehingga mereka begitu berhijrah walaupun terlambat, mereka marah kepada istri-istri mereka sampai muncul keinginan untuk menghukum mereka. Kemudian Allah turunkan kepada mereka potongan ayat selanjutnya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memberikan maaf dan memberikan ampunan kepada mereka, kepada istri dan anak-anak kalian, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya para sahabat yang sudah marah, nah itu lihat imannya para sahabat. Para sahabat tidak berdiam diri. Ya, istrinya menghalangi mereka, mereka berusaha bujuk dan sebagainya. Begitu terlambat, bahkan mereka jadi marah kepada istri-istri mereka. Tapi Allah menurunkan ayat kepada mereka agar mereka memberikan maaf kepada istri dan anak-anak mereka. Artinya ghirah, kecemburuan terhadap agama ini harus ada pada setiap kita laki-laki, orang-orang yang beriman. Jangan sampai keluarga-keluarga kita itu menjauhkan kita dari majlis ilmu. Jangan kita juga seperti sebagian waliyadzubillah, karena harus mencari harta benda, kemudian seakan-akan tidak ada waktu untuk mencari ilmu. Dan ini kesalahan yang besar. Ya, kesalahan yang besar. Ya, dulu para wanita di zaman salaf, mereka kalau keluar suami-suami mereka mencari rezeki, mereka akan berwasiat kepada suaminya, wahai suamiku, engkau akan keluar mencari rezeki, maka bertakwalah kepada Allah sebagai seorang suami di dalam mencari rezeki, karena kami ini lebih sabar untuk lapar dibandingkan dengan kami bersabar masuk ke dalam api neraka. Itu wanita-wanita di zaman salaf. Tidak seperti wanita-wanita kebanyakan di zaman ini. Ya, kalau dia sedikit nafkahnya, ya, mereka akan marah kepada suaminya. Dia tidak menganggap bahwa saya itu perjuangan. Rasulullah SAW dahulu, beliau ketika istri-istri beliau menuntut tambahan nafkah, Allah turunkan kepada mereka ayat khiyar. Ayat khiyar di dalam surah Al-Ahzab, agar mereka memilih antara pilihan memilih Allah dan Rasulullah SAW atau memilih dunia. Padahal yang diinginkan oleh istri-istri Rasulullah SAW itu hanya tambahan nafkah, karena mereka mendengar istri-istri sahabat setelah terjadinya dunia mereka dibukakan dan sebagainya, mereka hanya minta tambahan gandum saja. Kalau zaman kita hanya nambah beras, yang tadinya mungkin dikasih sekian timbang sebulan, terus dia tambah mungkin sekian. Bukan minta mobil, bukan minta motor, bukan minta HP,
bukan minta kebun, bukan minta rumah, tidak. Dia minta untuk dia makan. Dan Rasulullah SAW untuk menafkahi keluarga beliau, istri-istri beliau itu, beliau wafat bahkan dalam keadaan baju perang beliau itu digadaikan kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan beberapa gandum untuk makan keluarga beliau. Dan itu tidak diketahui oleh para sahabat kecuali setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tufiyan Nabi SAW, kata para sahabat, wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudi. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju perang beliau itu beliau gadaikan kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan beberapa gandum untuk nafkah istri beliau. Itu menunjukkan kita tidak bisa seperti Rasulullah SAW, hidup susah seperti beliau. Karena orang juga diuji oleh Allah sesuai dengan keimanan seseorang itu sendiri, dan imannya Rasulullah SAW tidak ada yang bisa menandingi imannya beliau. Istri-istri kita juga tidak akan bisa seperti istri-istri Rasulullah SAW. Ya, yang beliau Rasulullah SAW keliling di hari-hari tertentu atau di banyak hari, kemudian beliau bertanya, hal indakum ta'am, apakah kalian punya makanan? Artinya untuk beliau makan. Pagi-pagi beliau keliling, ya, ke istri-istri beliau. Dan mereka mengatakan tidak ada makanan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idzan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa. Ya. Kita Masya Allah dibukakan dunia sekarang ini, bukan hanya untuk kita makan, alhamdulillah, tapi orang berjuang untuk kebaikan itu kadang-kadang lemah mereka, seakan-akan mereka kekal di dunia ini, seakan-akan mereka tidak akan meninggalkan dunia ini. Padahal dunia ini pasti akan meninggalkan mereka. Dan dunia ini akan menjemput kita sebagai bagian rezeki kita, seperti ajal dan kematian itu pasti akan menjemput kita yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, "Law anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Andaikan anak Adam itu lari dari rezekinya, artinya sudah ditetapkan oleh Allah, seperti dia berlari dari kematian. Nah, sekarang orang lebih takut dan berlari dari kematian, takut mati, tapi dia gelisah dengan rezeki. Ini sebabnya apa? Sebabnya karena iman kita lemah. Iman kita lemah kepada apa? Kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Padahal rububiyah Allah itu diimani oleh orang-orang musyrik juga. Orang-orang musyrik itu beriman dengan rububiyah Allah. Mereka tetapi tidak beriman dengan uluhiyah Allah, sehingga mereka tidak menjadi muslim. Sehingga orang-orang yang beriman tidak boleh takut kepada rezeki mereka. Itu pasti dia tidak akan mati kecuali dia habis rezekinya. Rasulullah SAW bersabda, andaikan anak Adam lari dari rezekinya seperti dia lari dari kematian, digandengkan rezeki dengan kematian ini. Tapi kita hanya kadang-kadang takut kepada kematian, tapi juga khawatir terhadap apa? Terhadap rezeki. Andaikan anak Adam lari dari rezekinya, artinya dia tidak mau ambil rezeki, dia lari seperti dia lari dari kematian, niscaya rezekinya itu pasti menjemput dia, sebagaimana kematian itu pasti akan menjemput dia. Jangan kita sampai pada titik harta kita itu sudah bertumpuk, tapi kita tidak bisa infakkan di jalan Allah, tidak bisa kita nikmati untuk beribadah kepada Allah, tidak bisa kita nafkahi anak istri kita dengan sebabnya, lalu kita kedahuluan mati sebelum kita mempergunakan harta benda itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu pasti akan dijemput oleh rezekinya, seperti pasti dia juga dijemput oleh kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam surah At-Taghabun tadi itu, para sahabat mereka begitu diingatkan oleh Allah bahwasanya keluarga itu bisa menjadi musuh bagi kita, ya, musuh dalam artian bisa menjauhkan kita dari kebaikan, ya. Tapi mereka para sahabat juga diperintahkan untuk memberikan maaf. Artinya kalau istri dan anak itu menjadi penghalang kita dalam kebaikan, ya kita harus nasihati dia dengan cara yang baik. Jangan kita juga kasar, jangan kita juga memukul atau mencaci istri dengan sebab itu. Tapi kita menasihati dia dengan cara yang baik. Wa in ta'fu wa tasfahu
wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini ayat diturunkan setelah para sahabat itu marah. Kenapa? Sahabat-sahabat yang telat tadi hijrah, Rasulullah SAW sudah hijrah dan para sahabat yang sudah hijrah, mereka sudah banyak dapat ilmu. Sahabat yang belakangan hijrah ini melihat, ini sama kita masuk Islam dulu dengan mereka, tapi sekarang ilmunya lebih banyak. Karena dia lebih dulu hijrah bersama Rasulullah SAW, sedangkan kita tertahan karena istri-istri dan anak-anak. Akhirnya mereka marah para sahabat ini semua penyebabnya karena istri dan karena anak. Sampai mereka mau hukum waktu itu. Tapi Allah karena maha kasihnya, maha rahmannya Allah turunkan potongan ayat yang selanjutnya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memberikan maaf, kalian memberikan ampunan kepada istri dan anak kalian, maka itu lebih baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kita kalau ada masalah yang berkaitan dengan prinsip di dalam agama, walaupun kita punya semangat untuk memperbaiki sesuatu dalam rumah tangga atau di dalam lingkungan kita, maka kita harus mengedepankan rasa kasih sayang, pemaaf, ya, membujuk dan sebagainya, tidak menggunakan kekerasan. Dan Rasulullah SAW beliau melakukan hal tersebut kepada keluarga beliau. Ya, artinya intinya di sini bahwasanya kita jangan sampai luput dari majlis ilmu. Ya, karena Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang majlis ilmu, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u, qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, qala majalisul dzikri atau majalisul ilmi. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, jikalau kalian melewati kebun-kebun surga, maka mampirlah, singgahlah kalian, duduklah kalian. Karena kita kalau menghadiri majlis ilmu, hatta kita tidak paham dari awal sampai akhir, kita akan dapat pahala sama dengan orang-orang yang paham itu. Dan kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang adz-dzakirun, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita singgah di kebun-kebun surga yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, jikalau kalian melewati kebun-kebun surga, farta'u, maka singgahlah kalian. Kalian paham atau tidak paham? Mungkin awalnya tidak paham, kedua mungkin paham, kemudian setelah itu mungkin Allah berikan taufik lebih daripada itu. Kemudian para sahabat mengatakan, wa ma majalisudz dzikri, apa majalis zikri, wa ma riyadul jannah, apa itu kebun-kebun surga? Beliau mengatakan majalisudz dzikri ay majalisul ilmi, majalis adz-dzikr. Adz-dzikr itu salah satu nama daripada nama Al-Quran. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr, itu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Kemudian juga Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikr. Ahli dzikr maksudnya ahlul Quran, ahlul ilm. Bukan hanya orang yang berzikir tapi tidak punya ilmu, tidak. Karena Allah katakan setelahnya, in kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahui. Karena ada orang yang ahli zikir dan dia alim. Ada yang orang ahli zikir tetapi juga dia tidak alim, dia hanya ahli ibadah saja. Nah, kita kalau bertanya dengan ilmu, jangan kepada orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Karena beda orang yang ahli ibadah saja tapi tidak punya ilmu dengan orang yang punya ilmu dan kemudian dia memiliki ibadah. Ya. Jadi jangan kita bolak-balikkan. Nah, tadi kita sebutkan ada 4 hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu itu. Pertama, turunnya ketenangan. Jadi kita kalau mencari tenang itu hadiri majlis, kita paham, hadiri majlis, duduk di majlis itu. Kalau kita ada masalah ya dalam kehidupan, kesusahan, jangan justru kita lari wal iyadzubillah kepada jalan-jalan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jalan ketenangan yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Tapi sedikit dari kita yang beriman kadang-kadang. Kadang-kadang kita beriman dengan sebagian, tidak beriman dengan sebagian yang lain. Ya, ukurannya orang majlis
ilmu itu, dia memanggil seseorang, kemudian dia minta membacakan Al-Quran bagi dirinya. Dia paham atau tidak paham? Nah, apalagi di situ dibacakan Al-Quran, kemudian dikaji Al-Quran itu, dibahas dan dijelaskan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pertama diberikan as-sakinah, kemudian dia akan diberikan wa ghasyyathumur rahmah, rahmat Allah itu akan melingkupi mereka. Ya, oleh karena itu rumah-rumah yang di situ ada anak-anak yang belajar Al-Quran, insya Allah rumah itu berkah. Ya, dan berkah itu tidak mesti banyak kekayaan. Ya, tapi berkah itu betul-betul keberkahan itu ada. Ada disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang dua orang yang dia menggarap satu kebun. Lalu kemudian begitu dia panen, dia tentukan bagiannya ini sebelah sini dan dia merata, ya. Kemudian dia bagi menjadi dua. Kemudian dia mengatakan bahwasanya yang satunya mengatakan saya akan panen ini pada saat orang sedang berpuasa gitu. Iya. Korma yang akan dipanen itu. Dia alasannya atau dalam pikirannya supaya orang-orang yang panen dan juga orang-orang yang karena lagi puasa dia tidak bisa makan gitu. Tapi yang satunya ini karena dia semangat dan yakin dengan keutamaan sedekah, memberi kepada orang lain, dia mengatakan saya akan panen ini pada saat orang sudah berbuka. Bahkan sebagian ketika menjelang orang itu akan Idul Fitri atau ketika dia sudah berbuka, sehingga orang-orang menikmatinya nanti untuk berbuka, orang-orang yang bekerja dan juga orang-orang yang akan dia berikan. Ya, artinya dia kerja dalam keadaan tidak lapar, ya, dan dia izinkan untuk makan kalau dia perlu makan dari kurma itu. Bahkan mereka bekalkan, bahkan orang-orang fakir miskin dia undang untuk makan itu. Akhirnya begitu yang satunya ini panen, kata beliau, ya, dan dia simpan korma itu, lalu kemudian dia jual, dia mendapatkan dari penjualannya itu sedikit. Tapi orang ini begitu dia tunda pada saat orang sudah berbuka, lalu dia bagikan, dia kemudian subhanallah diperlihatkan oleh Allah orang-orang yang datang banyak luar biasa, tercukupi bahkan mereka berbekal, tetapi seakan-akan tidak habis itu korma itu. Bahkan begitu dia jual, dia mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak dibandingkan dengan dengan orang yang pertama itu. Nah, begitu dia habis korma ini, ada yang terjual, ada yang disedekahkan, bahkan orang berbekal bawa korma itu dari kebunnya. Didengar oleh yang pertama ini, kemudian dia marah, dia mengatakan berarti ini pembagian yang tidak adil, katanya. Akhirnya dia laporkan itu ke qadhi, ke hakim, dibawa ke pengadilan. Lalu dikatakan apa yang terjadi? Diceritakan seperti tadi. Jadi pembagiannya sama, sudah dibagi dua, ya, artinya dari hasil taksiran dia dan sebagainya. Kemudian begitu dibagi dua, ini dia jual saja, dia tidak berikan. Ini dia dia bagikan kepada orang sebagian, bahkan dibekali, bahkan dijual sebagian, dan hasil penjualannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang pertama. Akhirnya kata qadhi ini, karena dia orang alim, kamu benar, dia bilang. Ini karena Allah memberikan keberkahan kepada hartamu. Ya, dijadikan oleh Allah banyak. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu terjadi pada diri Rasulullah SAW dan itu mukjizat. Tapi juga bisa terjadi, ya, pada selain Rasulullah SAW, dan itu bisa menjadi karamah yang Allah berikan kepada mereka. Akhirnya kemudian qadhi atau hakim ini mengusir orang ini. Itu karena hartamu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu hanya memikirkan dunia, perdagangan saya, tidak kamu infakkan, sedekahkan kepada orang lain. Bahkan dia sengaja memanen korma itu, dia suruh orang di waktu siang hari di musim panas pada saat itu, sehingga orang-orang itu mungkin karena lapar dia tidak bisa makannya karena dia sedang berpuasa. Tapi orang ini sengaja dia suruh panen, sudah orang berbuka, dan dia berikan, kalau kamu lapar kamu makan dari situ. Setelah itu dia bagikan kepada fakir miskin.
Itu pun yang sisa dan terjual itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan hasil jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang pertama. Dan ini isyarat kisah ini dan juga pentingnya pertama tentang keberkahan bagi orang-orang beriman. Keberkahan itu walaupun pada sesuatu yang sedikit diberkahi, dia akan cukup bahkan lebih. Tapi sesuatu yang berlebihan, kemudian dia tidak diberkahi, orang tidak akan menikmati apa yang banyak itu, bahkan boleh jadi musibah akan banyak terjadi pada diri kita, waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu keberkahan. Nanti kita akan sebutkan hadis Rasulullah SAW tentang keberkahan pada makan sahur yang banyak kita lalaikan kadang-kadang. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang mulia, inna fis sahuri inna Allah ja'ala al-barakata fis sahuri wal kail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan itu pada makan sahur dan pada timbangan. Taib, kemudian terakhir Rasulullah SAW menyebutkan sakinah, kemudian rahmat Allah diturunkan kepada orang-orang yang di majlis ilmu, dan itu menjadi jaminan dia dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu. Karena orang kalau dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberkahi hidupnya, tidak akan diberikan ketenangan, waliyadzubillah. Oleh karena itu Allah menyebutkan tentang ahlul kitab. Allah berfirman, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, labisa ma kanu yaf'alun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dari lisan melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibn Maryam. Dan hal itu karena mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka maksiatnya itu apa? Mereka tidak saling mencegah perbuatan yang mungkar di antara mereka, dan itu seburuk-buruk yang mereka perbuat. Nah, kemudian yang terakhir, janji Allah melalui risalah Rasulullah SAW bagi orang yang menghadiri majlis ilmu, wa dzakarahumullahu fi man indah wa haffathumul malaikah. Yang ketiga, dia akan dilindungi oleh para malaikat. Dan jangan kita itu menganggap sesuatu yang aneh, bahwa majlis ilmu itu didatangi oleh para malaikat. Dan itu disebutkan dalam banyak hadis, di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Para malaikat itu, ya, ada yang mereka ditugaskan oleh Allah mencari di mana saja di dunia ini majlis ilmu dan majlis zikir. Kemudian begitu mendapatkan sebagian dari mereka majlis ilmu itu, mereka akan memanggil malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian mereka mengatakan, halummu ila bughyatikum, mari kalian datang ke tempat yang kalian cita-citakan. Ya, dan para malaikat itu turun di majlis-majlis ilmu. Dan ini wajib kita imani, karena ini perkara yang gaib. Memang kita tidak selamanya bisa melihat malaikat, itu asalnya. Walaupun malaikat bisa muncul, ya, seperti Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti pernah malaikat Jibril pernah turun dalam rupa sahabat Dihyah Al-Kalbi. Kemudian di dalam hadis Jibril yang masyhur, pernah Jibril AS datang dengan wujud seorang laki-laki yang gagah berhadapan dengan Rasulullah SAW, dan dilihat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian yang terakhir, keutamaan yang Allah berikan melalui lisan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang di majlis ilmu, wa dzakarahumullahu fi man indah, maka dia orang-orang yang di majlis itu akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di malaikat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemuliaan yang luar biasa. Kita saja di dunia, kalau disebut nama kita oleh orang-orang yang mulia, disebut nama kita oleh orang-orang alim, kita akan senang. Berarti kita diingat oleh orang-orang baik, orang-orang mulia, atau orang-orang yang berpangkat dunia bahkan mungkin. Kita merasa senang secara fitrah.
Maka bagaimana kalau yang menyebut kita itu Allah Subhanahu wa taala? Dan di hadapan para malaikat yang mereka makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.